Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek masuk semua. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti sehat-sehat semua ya, tidak ada halangan apapun untuk anak-anak kelas 7 ya. Baik, untuk mengawali daripada kegiatan belajar mengajar ini, kita berdoa semoga dalam kegiatan belajar mengajar kita tidak ada suatu halangan apapun ya, lancar ya. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Menyanyikan lagu nasional ya. Silahkan anak-anak berdiri menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Kita lihat ya, bentar ya. Dengan membaca Garuda Pancasila atau lagu nasional berarti kita cinta dengan negara kita ya, yaitu negara Indonesia. Untuk mengawali kegiatan ini silakan kalian kerjakan dulu yaitu post-test, pretest ya, pretest dulu ya, yang saya share. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
atas ya, yang di share pertama, ya di share pertama. Silakan kamu kerjakan dulu. Itu tes, yaitu kegiatan belajar mengajar kita. Ya, yang itu ya. Betul ya. Ya, dikerjakan. Nah, itu coba yang itu Esa di share. Yang tadi yang barusan. Bagaimana? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah mengerjakan, kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar kita seperti yang pernah saya katakan pelajaran yang lalu, bahwa kita akan mempelajari yaitu teks deskripsi. Ya, demikian ke depan anak-anak, teks deskripsi ya.
teks deskripsi ini nanti akan kita jabarkan melalui tayangan, yaitu PowerPoint ya, di layar ini. Nanti kalian silahkan kalian simak ya, dengan tertib, kreatif, dan aktif ya. Nah, itu ya, sesuai dengan B5 ya, dan aktif. Nah, kepada anak silahkan nanti kalian simak yaitu poin-poin ini. Perhatikan ke depan ya, kalian. Iya. Jadi sebelumnya saya tanyakan, apa yang pernahkah kamu menulis teks deskripsi? Pernah ya? Ya, pernah. Lagi, apakah kamu memiliki benda kesayanganmu? Pernah. Benda yang kamu sayang itu ada nggak? Ada ya, tentunya ada. Benda yang kamu sayang, mungkin boneka, mungkin kalau laki-laki layang-layang, atau mungkin mobil-mobilan ya, mungkin ya, atau selimut. Nah, mungkin ada itu kalau anak kecil itu kesayangannya adalah selimut. Kalau selimut dibawa kemana-mana biasanya begitu. Atau mungkin benda-benda kesayanganmu ya, mainan yang kamu sukai, atau mungkin motor lah, bisa sepeda dan sebagainya. Nah, itu nanti tujuan kita adalah menulis deskripsi. Tujuan kita yaitu aktif dan aktif dan kreatif. Menulis teks deskripsi itu tadi ya. Nah, baik, kita tayangkan dulu. Ya, ini disusun oleh Bapak Marsito ya, saya sendiri, yaitu SMP 1 Atap 3 Tulang Bawang Barat ya. Nah, ini ya, perhatikan. Jelas anak-anak ya? Ya, jelas. Jelas ini apa itu teks deskripsi. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, mendengar dan merasakan objek yang dideskripsikan ya. Yang dideskripsikan itu ya. Nah, berarti deskripsi itu apa? Itu menguraikan benda kesayanganmu itu, atau mungkin kalau kalian pernah ke suatu tempat itu menguraikan, yaitu objek. Tahu objek? Nah, objek itu sasaran ya, sasaran yang akan kalian tulis. Kalau manusia itu ya, nah, misalkan manusia si Joni ya, Joni itu kamu deskripsikan, misalkan contohnya begitu, rambutnya ikal, hidungnya mancung dan sebagainya. Itu namanya, yaitu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objeknya nanti tergantung kepada yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai. Nah, itu ya, itu namanya teks deskripsi. Nah, ini sudah jelaskan ya. Oke, selanjutnya, nah, teks deskripsi juga ada ciri-ciri, ya, ada ciri-cirinya, ciri atau karakteristik teks deskripsi secara umum. Ini ya, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera dan membuat pembaca atau mendengar merasakan atau mengalami sendiri.
itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri teks deskripsi. Ya. Oke, selanjutnya paham sampai di sini? Paham ya? Nah, ini di samping tadi apa? Pengertian deskripsi, ciri-ciri deskripsi, kita tayangkan lagi yaitu struktur teks deskripsi. Nah, struktur ada berapa ini? Anak-anak? 4. Ada 4. Yaitu struktur deskripsi ada 4. Yang pertama adalah judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, ini perhatikan, nanti kalian tidak bisa menulis yaitu teks deskripsi kalau tidak memperhatikan ya. Struktur deskripsi 1, judul, bertujuan menggambarkan isi teks deskripsi. Itu pertama, judulnya. Tujuannya menulis. Nah, ini menulis, tujuannya menulis. Yang kedua adalah deskripsi umum, berisi pemaparan gambaran umum tentang objek, benda, manusia atau peristiwa. Nah, ini di situ. Jadi objeknya itu ada benda, manusia atau peristiwa. Nah, nanti kamu tergantung kepada nanti kita bahas lagi ya. Terus yang ketiga adalah deskripsi bagian, yaitu berisi pemaparan perincian lebih lanjut dari gambaran tentang objek, benda, manusia atau peristiwa yang digambarkan pada deskripsi umum. Nah, itu ya. Jadi deskripsi ada umum, ada bagian. Terus keempat adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan. Kalian tinggal menyimpulkan saja, ya. Bukan ya. Oke. Berikutnya kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya adalah kebahasaan tentang deskripsi. Nah, kebahasaan ini ada 2, contohnya juga ada 2. Kebahasaan teks deskripsi, salah satu unsur kebahasaan teks deskripsi yaitu kosakata denotatif dan kosakata konotatif. Ini sudah pernah saya jelaskan. Apa konotatif dan apa denotatif? Nah, ini. Kalau denotatif itu makna yang sebenarnya. Tapi kalau konotatif makna yang tidak sebenar atau kata-kata kias. Nah, kata-kata kias itu hanya istilah saja. Tapi kalau denotasi, ya, denotatif itu adalah kata-kata yang sebenarnya. Contohnya ini, kosakata denotatif yakni kata yang diucapkan dengan maksud apa adanya. Tapi kalau konotasi itu yakni kata yang diucapkan dengan maksud tambahan atau maksud selain makna asli kata tersebut. Itu ya. Nah, contoh ini. Pak Ali memiliki 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Itu namanya denotatif. Nah, betul-betul dia 2 ekor kambing hitam. 2 ekor kambing hitam. Maksudnya begitu. Jadi 2 kambing itu ada 2, itu hitam. Dan di sini ada konotatif, makna istilah. Dia selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Nah, kambing hitam, artinya kambing hitam itu adalah kata-kata istilah. Itu tadi termasuk kebahasaan teks deskripsi. Tapi ini nanti yang kita tuju bukan ini hanya penjelasan, yaitu tentang deskripsi ya. Nanti yang kita tuju tadi, tujuan kita adalah menulis teks deskripsi. Terus kata kiasan atau majas adalah gaya bahasa dengan cara membandingkan suatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Nah, ini ya. Sudah dibacakan tadi nomor 3. 1. Majas perbandingan, simile, metafora,
hiperbola, personifikasi, atau litotes. Ini adalah majas pertanyaan. Yang B, majas sindiran. Nah, sindiran halus ini ironi dan sinisme. Itu sindiran, majas sindiran. Terus berikutnya adalah majas penegasan. Majas penegasan itu pleonasme dan revisi. 4 adalah majas pertentangan, paradoks, dan oksimoron. Nah, ini nanti kalau kalian belum paham, bisa kita lanjutkan ke pelajaran yang lain. Apa yang dimaksud setotes, apa yang dimaksud dengan personifikasi, ini juga sudah pernah saya singgung di pelajaran sebelumnya, ya. Oke. Terus tadi sudah ruang lingkup tentang yaitu teks deskripsi. Sekarang langkah menulis teks deskripsi. Nah, nanti ini supaya kalian tidak mengalami kesulitan, kamu harus paham dengan langkah menulis teks deskripsi ini. Ya, pertama siapkan kertas dan alat tulis. Ya, silahkan kalian siapkan. Kedua, pilihlah objek yang menarik perhatianmu, misalnya benda di sekitarmu atau tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Itu ya. Terus 3, catatlah dengan perinci bagian-bagian menarik dari objek tersebut. Libatkan indera mata, telinga, serta perasaan untuk mendapatkan kesan yang benar-benar lengkap. Nah, itu ya, benar-benar lengkap. Ini adalah langkah-langkah menulis. Oke. Paham sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup mengerti ya? Terus selanjutnya adalah susunlah kerangka sesuai dengan struktur dan bagian-bagian menarik yang sudah dicatat. Jadi kalian disuruh menyusun kerangka. Nah, nanti kita bagi LKPD atau kertas ya, yang kalian sudah saya siapkan untuk dikerjakan. Yang kelima adalah kembangkanlah kerangka tersebut sehingga menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Yang keenam, bacalah ulang teks deskripsi yang telah kamu buat dan segera perbaiki jika ada kesalahan ejaan, kosakata, kalimat atau paragraf. Nah, itu langkah-langkahnya ada 6, gitu ya. Jadi kalian juga nanti begitu menulis teks deskripsi itu tidak langsung presentasi, tidak, tetapi langsung dikoreksi dulu. Benar apa salah, kosakatanya seperti apa. Nah, itu ya. Ya, itu serasa untuk penjelasan tentang teks deskripsi cukup. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada ya.
tidak ada yang ditanyakan, baik silakan kalian membuat kelompok. Yang membuat kelompok empat saja, yaitu kelompok ini dengan kelompok itu 6, ini juga gitu, itu juga gitu ya. Nah, silakan dibuat kelompok. Nah, silakan. Diputar aja porsinya. Aduh, kamu ke sana, silakan. Cepat-cepat. Kalau enggak yang laki-laki ke sana semua, yang laki-laki semua, yang laki-laki ke sana semua, silakan. Sini aja. Perhatikan semua, ini akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya jelaskan. Pertama adalah kamu tulis nama kelas. Nah, nanti kamu baca petunjuknya. Petunjuknya ini kamu baca, ya, tidak saya jelaskan, ini saya rasa kamu sudah bisa membaca. Terus kalian nanti mendeskripsikan, tidak ke suatu objek kemana, pergi kemana, tidak usah. Nah, ini ditentukan oleh Pak Guru, ya, kami tentukan, yaitu suatu benda kesukaanmu. Nah, di sini benda kesukaanmu, nama benda kesukaanmu apa? Kamu tulis. Terus bentuk warna benda kesukaanmu itu apa? Nah, itu ya. Aroma rasa benda kesukaanmu itu, nah, kamu jelaskan. Tekstur benda atau kesukaanmu itu apa? Terus bau benda kesukaanmu itu apa? Paham ya? Nah, silakan kamu kerjakan. Kelompok. Silahkan kamu kerjakan, itu waktunya 20 menit, ya, 20 menit untuk mengerjakan. Silahkan, selamat mengerjakan. Ya, nama kelompok saja. Ya, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya.
aromanya harum dan tidak berbau busuk. Aromanya benda kesukaan wangi. Sudah anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Berarti tidak ada yang mengalami kesulitan nggak kira-kira? Tidak ada ya? Ya, saya rasa anak-anak kelas 7 ini pintar-pintar semua ini. Ya. Baik kalau sudah. Sekarang hadapnya ke depan semua. Sebelum kita presentasi ke depan, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, berdiri. Ya, berdiri semua. Nanti melihat video yang saya tayangkan supaya pikiran kalian tidak terlalu tegang, ya, supaya relax, ya, supaya relax. Maka kita lakukan ice breaking. Ya, silakan berdiri semua. Nanti tirukan ya, tirukan. Sudah itu siapa namanya ini? Kelompok berapa ini? Sudah? Belum tadi ya? Berdiri semua? Ya, berdiri hadapnya ke sini. Hadap ke sini. Ini karena kamu akan melakukan ice breaking ya, pakai pingling. Ya. Jadi ini ya, paham ya? Bisa digeser atau ke sini juga bisa. Five, four, three, two.
kerja peserta didik ini kalian mempresentasikan, yaitu mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian. Silakan maju per kelompok. Nanti ada moderatornya dan ada yang menyajikan, ya, moderator. Ada yang menyajikan. Terus nanti kalian tanya, ya, apa yang menurutmu tidak jelas itu boleh ditanyakan kepada kawan. Silakan kepada kelompok 1 atau yang sudah siap. Gimana? Kelompok 2 sudah siap? Silakan maju ke depan. Itu kamu cuma membacakan saja. Ya, semua maju. Semua maju. Perhatikan ke depan semua, tidak ada yang ribut. Silakan moderatornya menyampaikan. Moderatornya dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang deskripsi kita. Nama benda kesukaanku yaitu boneka beruang. Untuk warna benda kesukaanku besar yang merupakan harum dan tak pernah sekalipun kotor karena selalu rutin dibersihkan. Ada yang jika ingin ada yang bertanya silahkan bertanya. Silakan tanyakan. Kalaupun ada yang kurang jelas tentang hasil karya skripsi kelompok 2, silakan. Sekian, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Itu tadi hasil kelompok 2 yang sudah mempresentasikan, yaitu hasilnya. Nah, ini cukup jelas dan bagus, ya. Tentunya kalian sudah menerima hasil-hasilnya, tidak ada yang perlu ditanyakan katanya, mengalami kejelasan yang luar biasa. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok berapa yang siap? Kelompok 1, moga silakan. Sini dulu. Perhatikan ke depan. Kelompok 4 perhatikan. Kelompok 4 atapnya ke depan semua.
benda kesukaan, wangi manis dan wangi vanila. Tekstur benda kesukaan, lembut dan berbulu halus, empuk dan nyaman ketika dibalut. Bau benda kesukaan, baunya harum seperti wangi parfum. Sekian penyampaian teks deskripsi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanyakan kalau ada yang kurang paham. Nah, ini boleh saya tanya ini kelompok satu ini ya. Apa yang dimaksud dengan tekstur tadi? Nah, kalau tidak ada saya yang tanya. Tekstur. Nah, apa yang dimaksud dengan tekstur? Oke, silakan dijawab kelompok satu. Bahan yang digunakan saat pembuatan boneka sehingga menghasilkan etiket pedang, sisa lembut, empuk, dan halus. Oh iya, bagus sekali jawabnya. Tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, silakan duduk kembali. Sekian penyampaian deskripsi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, nanti silakan duduk kembali. Itu tadi penampilan kelompok satu ya, tentang hasil karya teks skripsi itu sudah jelas, dan ada pertanyaan dari Pak Guru juga bisa menjawab tentunya ya, karena dibuat dengan kelompok dan persetujuan kelompok masing-masing ya, dan hasilnya bagus. Nah, ini nanti bisa dicontoh yang lain, kelompok yang lain ya. Oke, untuk berikutnya silahkan kelompok 3, silakan. Yang keras suaranya. Ini hasil kelompok 3 sudah dipresentasikan, sudah dipaparkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh ya, ini ada salah satu kelompok. Perhatikan itu tangannya itu. Ini mau tanya ini. Perhatikan ini ada yang tanya. Ada pertanyaan dari kawan kamu kelompok 1. Apa tadi pertanyaannya, Dok?
jelas bertanya? Jelas. Ya. Baik. Tadi sudah ada pertanyaan satu orang dan dijawab dengan jelas juga. Kelompok 3 ini ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Silakan. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silahkan maju ke depan memaparkan hasil karyanya. Ya, itu tadi tentang benda kesukaannya sudah dideskripsikan, dipaparkan oleh penyaji kelompok 4. Apakah ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan aroma rasa? Ini ada pertanyaan dari kawanmu ini. Silakan dijawab kelompok 4. Aromanya wangi. Silakan dijawab kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan aroma tadi ya? Ya, aroma. Aroma rasa Pak ya? Ya, silakan dijawab. Itu bisa. Rasanya wangi. Nah, jawabannya adalah aromanya itu wangi dan sudah berbau busuk. Ada pertanyaan lagi? Ya itu ada. Silakan. Bagaimana bentuk warna benda kesukaan? Warnanya merah. Ya. Jawabannya apa tadi? Bentuknya tinggi, warnanya Ya, merah. bentuknya tinggi, warnanya merah. Gimana? Penanya? Cukup? Ya, bagus. Ini sudah 2 pertanyaan dari kelompok 4 ini, ada 2 pertanyaan dan bisa terjawab semua. Oke, tepuk tangan. Oke. Silakan. Kita Sekian dari bapak saya, kurang lebihnya mohon maaf. ya silakan duduk kembali. Baik anak-anak, itu tadi hasil karya kalian, yaitu menulis teks deskripsi. Setelah saya amati teks deskripsi ini
karya kalian sudah bagus semua ya, sudah bisa menjawab, pemaparan yang bagus, mendeskripsikan benda-benda juga sudah benar ya, karena tadi sudah memperhatikan betul yaitu materi, yaitu yang saya jelaskan di tayangan tadi, betul ya? Baik, untuk lanjutnya silahkan kalian post test dulu yang saya share tadi ya, silahkan kita kasih waktu yang tadi yang nomor 2 post test ya. Silahkan lakukan post test, termasuk pertanyaan penutup, silahkan dikerjakan ya. Soal itu kalau tidak salah 4 soal ya. Sudah cukup, yaitu post testnya ya, cukup, dan kalian tentunya sudah bisa menjawab dengan benar karena pertanyaan tadi sesuai dengan yaitu penjelasan materi dari Pak Guru tadi ya. Oke, selanjutnya yaitu kita mengadakan refleksi ya, refleksi nanti silahkan kira-kira jawabannya yang mana nanti ditayangkan di sini ya.
Oke, nanti kelayakan, kita adakan refleksi. Ya, ini ada pertanyaan, perhatikan. Perhatikan ke depan semua. Ini ada pertanyaan, yaitu kita mengadakan refleksi ini. Yang pertama, pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi. Nah, ini ya, perhatikan ini. Pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi adalah A. Bersifat menceritakan, mengandung bukti dan kebenaran, menggunakan contoh fakta, gambar peta dan angka. D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, kira-kira apa ini yang jawaban kalian? Coba dilihat dulu. Dilihat dulu. Pernyataan yang merupakan deskripsi bersifat menceritakan, mengandung bukti. Apa kira-kira? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 D juga ya. Oke, kita buktikan, anak-anak. Iya, yang betul adalah D. Ya, ya, bagus. Ini jawaban yang luar biasa. Oh, tepuk tangan dulu. Karena di sini dijelaskan bahwa ciri teks ini ada 4: menggambarkan, sesuatu, melibatkan kesan indera, membuat pembaca merasakan, 4 menjelaskan ciri-ciri objek dengan rinci. Refleksi selanjutnya. Oke, coba kamu baca, perhatikan ke depan semua. Perhatikan. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajari kamu berjalan untuk pertama kalinya. Dengan tangannya yang mungil, ibuku menyuapi kami untuk pertama kalinya dan menghapus air mata kami saat kami menangis. Rambut ibu yang indah menggambarkan keindahan pikirannya. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya berbuat buruk kepada orang lain. Dengan bibir mungilnya nasihat-nasihat indah tentang kehidupan mengalir ke telinga kami. Kalimat di atas merupakan deskripsi. Apa kira-kira kalimat di atas deskripsi apa ini? Pak? Siapa kira-kira? Yang kelompok 4 bagaimana jawabannya? Apa A, apa B, apa C, apa D? C. Oke, kelompok 3 C. Kelompok 2 ya. Yang betul adalah A.
deskripsi. Untuk selanjutnya adalah untuk pertemuan selanjutnya kalian mengidentifikasi teks deskripsi. Ya, jadi pertemuan yang akan datang adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ya. Oke. Kita tayangkan, ini ada lagu kita nyanyikan dulu ya. Ini salah satu lagu Sambung Prajurai. Ya, Sambung Prajurai salah satu lagu-lagu baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini saya rasa cukup untuk teks deskripsi. Kalian sudah mengerjakan dengan baik. Semoga kalian berdepannya lebih ditingkatkan lagi, baik dari tata bahasa dalam menyampaikan presentasi tadi, terutama adalah mental ya, terutama adalah mental. Karena mental ini adalah mental yang baik, maka pada kalian juga bisa ditingkatkan, gitu ya. Kepada anak-anak kita cukupkan saja dulu, tapi sebelum kita pinjam dari istirahat, kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin berdoa. Silakan berdoa. Silakan Kaisa. Besok adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.